Ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat saya untuk bisa menampilkan apa yang kami laksanakan di Rumah Sakit Umum ini selama 1 tahun. Kami memilih judul ini, pendampingan menuju kemandirian dalam perjuangan mempertahankan kehidupan. Dalam program Sister Hospital dan diluncurkannya awalnya adalah Revolusi Kaina, ternyata inilah yang kami laksanakan selama 1 tahun ini. Dan yang utama, yang istimewa dalam Sister Hospital ini ialah metodenya. Metode daripada Sister Hospital ternyata berbeda dari yang lainnya. Kita melakukan sistem atau metode pendampingan, dan inilah yang dipilih oleh mitra kami, Rumah Sakit Panti Rapi. Bagaimana pendampingan ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum ini, yang artinya adalah berjalan bersama-sama. Tidak ada yang diajar, tidak ada yang dididik, tidak ada murid, tetapi berjalan bersama-sama. Dan bagi kami, ini adalah peluang untuk bisa bertanya, bisa berdiskusi 24 jam dalam sehari. Dan bagaimana kami bisa mengadopsi budaya kerja, kemudian tata kelola dan sebagainya dari Rumah Sakit Panti Rapi dalam 24 jam selama 1 hari. Dan inilah penekanan-penekanan dalam pembenahan yang dilakukan oleh Panti Rapi ke Rumah Sakit Umum Daerah ND, manajemen sarana sumber daya manusia, dan yang pertama kali yang membutuhkan waktu berjam-jam yaitu pembenahan dalam budaya kerja. Dan ini strategi pendampingannya. Bagaimana Dr. Toto waktu itu awalnya melakukan mind setting khusus untuk budaya kerja ini. Dan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan yang sederhana ini kemudian dievaluasi, direncanakan dan dievaluasi. Dan evaluasi ini harus terfokus pada apa yang direncanakan. Misalnya, ketika kita harus mencuci tangan, yang dievaluasi yang cuci tangannya itu sudah benar atau tidak. Dan ternyata hanya dengan cuci tangan saja timbul banyak masalah. Ternyata kerannya tidak jalan, rusak. Ternyata air tidak cukup 24 jam. Dan yang seperti itu, dari hal-hal yang kecil, kemudian menuntut kami untuk membiasakan melaksanakan SOP menjadi budaya kerja. Jadi SOP itu dibuat dari hal-hal yang kecil. Dan strategi pendampingannya pada saat pertama kali, 6 bulan perjanjian kerjasama, itu memang terfokus pada pembenahan internal, yaitu untuk pelayanan, manajemen, capacity building, pembenahan sarana dan prasarana. Dan pada PKS yang kedua, kegiatan diarahkan ke luar rumah sakit, yaitu melakukan sosialisasi, publikasi, dan sistem rujukan. Nah, inilah beberapa hal yang menunjukkan bagaimana pembenahan budaya kerja. Kita mulai berdoa ketika akan melaksanakan tugas, lepas sandal, sepatu waktu masuk ruangan, dan melaksanakan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian kami juga mencoba membangkitkan semangat para pegawai ini dengan bersama-sama menciptakan sebuah lagu untuk dihayati bersama. Dan ternyata daya ungkit dari semua ini luar biasa. Dalam sisi manajemen dibuat alur pelayanan SOP dan UTW. Sekarang semua ruangan di pelayanan tidak hanya di Ponek, tetapi juga ruangan-ruangan lain seperti bedah, penyakit dalam, dan lainnya sudah mempunyai alur pelayanan SOP dan UTW yang harus dilaksanakan kemudian dievaluasi. Dan kegiatan-kegiatan lain, capacity building yang terakhir, ini kita mendapatkan pelatihan resusitasi neonatus
oleh tim Perinasia Jakarta, tim nasional yang mau datang ke Rumah Sakit Umum Daerah ND. Dan ini saya terima kasih sekali pada program Sister Hospital, karena tanpa ini tidak mungkin tim Perinasia bisa datang ke Kabupaten ND. Ada 36 dokter dan perawat dari rumah sakit dan puskesmas yang sudah dilatih dan mendapatkan sertifikat provider untuk resusitasi neonatus. Nah, inovasi lain yaitu menuju rumah sakit sayang bayi. Ini untuk mendukung juga Ponek. Kami membuat kelompok pendukung ASI. Di sini semua pasien dan keluarga rumah sakit, keluarga besar rumah sakit diharuskan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Ini kami siapkan juga pojok laktasi dan disiapkan petugas khusus di sana untuk konseling. Gambarnya kurang, ya itu adalah bagaimana seorang konselor memberikan bimbingan buat ibu yang mempunyai bayi kembar. Foto yang sebelah kanan atas. Baik. Dan ini pelayanan dokter spesialis ke puskesmas-puskesmas. Ini adalah program kami keluar, yaitu dokter penyakit anak dan OSJIN ke puskesmas dan juga memberikan kapasitas body yang diikuti dan dengan antusias oleh para teman-teman kita di puskesmas dan juga pasien-pasien yang bisa terlayani dengan baik. Pencapaian Sister Hospital Rumah Sakit Umum ND setelah program. Nah, ini nampak sekali bahwa kematian ibu bisa turun dalam 1 tahun 339 per 10.000, sedangkan kematian bayi turun mencapai 18 per 1000, atau AKI turun 45,5% dan AKP turun 53,58%. Ya, ini juga sebuah keberhasilan kami ketika menerapkan metode PMK, perawatan metode kanguru. Sudah berhasil dirawat 59 bayi BPLR yang hidup dengan metode ini. Ini gambar ketika bayi lahir dengan 750 gram. Setelah spontan dan bisa mandiri pasiennya, bayinya kemudian dilakukan perawatan PMK. Sekarang anak ini sudah berumur 11 bulan dengan keadaan yang sehat. Dan contoh lain, ini lahir 800 gram, sekarang umurnya 6 bulan dengan berat badan 5,1 kg. Ya, dan ini adalah unit yang berhasil kami bangun, yaitu bank darah rumah sakit. Dalam kaitannya dengan penyediaan darah ini, memang ada kendala ketika PMI tidak bisa menyiapkan stok darahnya untuk rumah sakit, walaupun bank darah sudah disiapkan oleh rumah sakit. Nah, dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, kemudian membaiknya sistem rujukan, kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi mudah dengan adanya jam kesda, jam kesmas, dan jam persal, terjadi peningkatan kunjungan ke rumah sakit. Dan kunjungan ini tidak hanya kasus-kasus kebidanan, tetapi juga kasus-kasus yang lainnya yang semakin kompleks. Dan ini membutuhkan dukungan dan penanganan dari komponen-komponen lain dari rumah sakit, tidak hanya terbatas pada tim Ponek saja. Dan akhirnya urusan terpenting sekarang bukan hanya menghitung mortalitas dan morbiditas, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan sebuah kehidupan. Dan kehidupan itu kita upayakan untuk berkualitas. Misalnya, pasien bayi dengan asfiksia berat, apakah cukup dia hidup saja? Tapi bagaimana dia hidup dengan berkualitas, menjadi generasi mendatang yang cerdas? Inilah yang menjadi beban kami juga. Atau saja misalnya, bayi dengan atresia ani atau tidak mempunyai anus, penanganannya tidak cukup oleh dokter kebidanan atau dokter anak atau dokter anestesi. Kita membutuhkan dokter bedah.
kita membutuhkan OK dengan kelengkapannya untuk operasi-operasi bayi. Kemudian pendukung-pendukung lainnya, bagaimana dengan laboratoriumnya, bagaimana dengan farmasinya, obat-obatannya, dan sebagainya. Sampai dengan linen dan tadi penyiapan air saja untuk rumah sakit cukup tidak 24 jam itu bisa mengalir terus-menerus. Ternyata sangat kompleks masalah yang ada di rumah sakit, sehingga kami kemudian sepakat untuk bersama-sama, berniat bersama untuk mendukung sistem hospital ini, tidak hanya di bagian itu saja, tapi juga seluruh karyawan rumah sakit dan unit-unit yang berkaitan, semuanya mendukung program ini. Dan lahirlah moto Fongasama, melayani dengan hati dan senyum. Fongasama artinya niat bersama dalam bahasa Indelio. Ya, slide. Nah, ini adalah kita melakukan sosialisasi dan advokasi bonek, peresmian baliho yang menandai sosialisasi yang diresmikan sendiri oleh Bapak Bupati. Dan selanjutnya ini adalah gerakan ND sadar donor darah. Lanjut. Nah, ini kami mencoba membangun semangat Fongasama untuk karyawan rumah sakit. Kami melakukan lomba-lomba seperti vokal group, kemudian peta anak gadis Fongasama ini nantinya menjadi ikon rumah sakit yang akan siap melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini kami pilih di antara karyawan kami sendiri. Lalu berbagai kegiatan HUC Rumah Sakit Umum ND, semuanya diarahkan untuk meningkatkan atau menguatkan semangat Fongasama. Ini adalah bagian dari publikasi, bagaimana kami mencoba untuk meminta dukungan dari masyarakat terhadap donor darah dan lain-lain. Rumah sakit dalam hal ini juga mulai peduli kepada masyarakat, melakukan seminar-seminar awam, kemudian melaksanakan pelayanan-pelayanan murah, dan ini semua karena semangat Fongasama, peduli, dan masyarakat bisa memanfaatkan kehadiran rumah sakit ini dari sisi lainnya. Slide. Nah, semua mendukung usaha mempertahankan kehidupan. Ya, sampai dengan kita membuat baliho, membuat poster-poster dan sebagainya. Dan dukungan ini kemudian diperkuat dengan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2011 tentang revolusi KIA. Saya kira ini Kabupaten ND yang mengawali peraturan Bupati ini. Terima kasih kepada pemerintah daerah bahwa revolusi KIA didukung sepenuhnya di Kabupaten ND. Kendala-kendala di pelaksanaan sistem hospital. Pertama adalah ketersediaan sumber daya manusia. Sangat ironis memang ketika kita mendapatkan bantuan tenaga dari rumah sakit mitra, ternyata di kabupaten sendiri mutasi pegawai masih sangat tinggi, artinya tidak diberikan pemberitahuan atau konfirmasi sebelumnya ke rumah sakit. Jadi tenaga-tenaga yang sudah dilatih, kemudian sudah pengalaman di ruangan masing-masing, kemudian dipindahkan. Dan ini memang di luar kewenangan manajemen rumah sakit dalam hal ketenagaan ini. Dan keberadaan dokter spesialis, tanggung jawab siapa saja. Saya kira kita sudah tadi banyak sekali diskusi tentang ini, dan memang kami juga mengalami hal yang sama. Selain ada 3 hal yang kami kira sangat menentukan keberadaan dokter spesialis ini, yaitu dari pembiayaan, mungkin dari pemerintah kabupaten dan provinsi membantu, kemudian calonnya sendiri. Jadi calonnya sendiri ini tidak hanya sekedar mendaftar ingin saja, tetapi sebenarnya dia harus mempersiapkan diri. Dan yang ketiga adalah perguruan tinggi yang menerima. Jadi ada yang memberi dana, ada orangnya, dan ada yang menerima. Dan ternyata pemerintah kabupaten sudah berkomitmen untuk mengirim, dokter yang akan sekolah sudah ada, dia sudah niat mau belajar,
Ternyata perguruan tingginya tidak mau terima, dan ini kami alami, sudah tes 2 kali dan ini mau yang ketiga kali, tetap belum bisa diterima. Jadi usul kami adalah bagaimana perguruan tinggi ini yang mempunyai komitmen terhadap keberadaan dokter spesialis di NTT ini membuat program matrikulasi. Saya pikir Pak Dirjen tadi juga menyinggung ini, kami setuju Pak, matrikulasi sebelum pendidikan, sehingga teman-teman atau adik-adik kita ini memenuhi standar untuk mengikuti tes masuk spesialis. Saya kira standar ini kita tidak bisa menurunkannya memang, karena sebagai dokter spesialis tanggung jawabnya sangat tinggi. Jadi standar yang diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan itu ya seperti itu. Kita tidak bisa mengawal untuk diturunkan. Tapi bagaimana kita menyiapkan adik-adik kita ini untuk bisa mengikuti standar yang ada itu. Nah, masalah yang berikutnya adalah fleksibilitas anggaran. Ketika dinamika pelayanan semakin cepat dan inovasi-inovasi pelayanan semakin bertambah, pasien yang datang juga makin beraneka ragam, kita terhadap pada anggaran. Anggaran yang masih dalam sistem anggaran pemerintah ini sangat kaku. Kita tidak bisa memenuhi hal-hal yang kebutuhan mendadak. Contoh seperti plester tadi memang betul. Ketika plester habis, kita harus membeli dan ternyata uangnya sudah tidak ada. Itulah yang terjadi. Dan untuk fleksibilitas anggaran, satu-satunya jalan adalah rumah sakit harus menjadi badan layanan umum daerah. Dan Rumah Sakit Umum Daerah ini sudah menyiapkan untuk tahun 2012 targetnya dengan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya dan bimbingan teknis dari BPKP nanti 2012 mudah-mudahan bisa menjadi BLU, dan ini mohon dukungan dari Dewan juga Pak untuk ya bisa terlaksana. Usaha untuk mandiri kami sudah hampir saja dilepas ini dari Rumah Sakit Panti Rapih, tapi mohon jangan dulu Dr. Toto, karena walaupun kami sudah disiapkan, tapi kami masih tertatih-tatih. Jadi kami telah membentuk tim building Rumah Sakit Umum ND yang menangani 4 pokja, yaitu manajemen, mutu pelayanan, capacity building SOP 5R dan sosialisasi, kemudian pemenuhan stok darah, sarana dan prasarana. Korlap, koordinasi lapangan yang semula dijabat oleh Dr. Mitra, sekarang dialihkan ke Rumah Sakit Umum ND. Ya, dan harapan kami ini adalah beberapa hal: mengoptimalkan kerja tim building, mempercepat RSUD ND menjadi BRUD, agar rumah sakit lebih fleksibel dalam pembiayaan, menjadikan Fongasama atau Together We Care menjadi suatu gerakan budaya, baik di rumah sakit maupun di masyarakat ini, dan ketersediaan SDM tenaga spesialis yang berkesinambungan. Ini kami membutuhkan bantuan Sentra Pendidikan untuk memprioritaskan wilayah yang tidak mempunyai dokter spesialis. Terima kasih, dan mungkin saya mengajak kita semua untuk sama-sama berjuang mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Ya, terima kasih. Salam Fongasama. Baik, terima kasih. Baik, ke Rumah Sakit MD.